Sobat Biologi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Jumpa lagi dengan Bu Warni di sini. Kita akan membahas bersama-sama mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biologi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Materi kelas 11 semester 1 KD 3.3. Mari kita simak bersama-sama. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terbagi atas dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem terbagi atas 6 macam, terdiri atas 6. Yang pertama promeristem, jadi sebelum terbentuk meristem. Meristem pada tingkat embrio, jadi pada saat benih atau biji. Kemudian meristem primer terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh, jadi seperti pada kecambah. Kemudian yang ketiga meristem sekunder, contohnya pada kambium, ini pada tumbuhan dikotil, ada di samping yang berfungsi untuk pertumbuhan membesar. Yang keempat meristem apikal, terdapat di ujung akar dan ujung batang, ini untuk pertumbuhan memanjang ya, memanjang ke atas itu pada bagian batang ya, kemudian memanjang ke bawah itu pada bagian akar. Kemudian yang kelima meristem interkalar. Interkalar terletak antara jaringan meristem dewasa di antara dua ruas. Misalnya pada tebu ya, ruas-ruas itu ada meristem interkalar. Yang keenam meristem lateral menghasilkan pertumbuhan sekunder, ini meristem yang berada di antara akar dan batang. Nah, ini nanti akan menghasilkan pertumbuhan menyamping ya. Lalu yang berikutnya yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen terbagi atas 5 macam jaringan. Yang pertama jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, 3 jaringan penyokong, 4 jaringan pengangkut, dan yang kelima jaringan gabus. Baiklah, mari kita mulai satu persatu. Macam-macam jaringan tumbuhan. Ini contoh adalah gambar jaringan meristem apikal itu yang ke atas itu, kemudian yang lateral itu antara batang dan akar ya, bawah. Kemudian yang meristem sekunder ini nanti kalau pada batang akan kelihatan. Jaringan meristem ya. Jaringan meristem adalah jaringan yang selnya ya, atau jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Apa artinya embrional? Yaitu jaringan yang masih mampu terus mengalami pembelahan. Jadi bisa memanjang, bisa membesar. Lalu lanjut, ciri jaringan meristem. Ciri jaringan meristem yang pertama, sel-selnya selalu membelah ya. Kemudian yang kedua, bentuk dan ukuran sel sama. Yang ketiga, kaya akan protoplasma atau cairan yang ada di dalam sel. Yang keempat, dinding selnya tipis. Yang kelima, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Yang keenam, vakuola atau rongga sel belum ada atau masih kecil karena masih meristem. Jaringan meristem dibagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Ini adalah contoh ya, yang bagian akar itu yang meristem primer dapat mengalami pembelahan memanjang ke bawah ya, ujung akar. Ini pada bagian ujung batang, yang sampingnya itu pertumbuhan ke atas.
Ini contohnya bagian pertumbuhan menyamping. Ini pada daerah samping untuk pertumbuhan membesar ya, nanti di bagian sekunder ya, meristem sekunder ini vaskular cambium. Itu xilem dan phloemnya kalau kita amati dengan menggunakan mikroskop akan jelas sekali. Lalu meristem primer berasal langsung dari sel-sel embrional. Contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasa disebut meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut jaringan primer. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi, pembelahan dan membelah ya, dan berubah sifat menjadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan kolenkim. Contohnya pada cambium dan cambium gabus, tumbuhan yang meristem sekunder ya, sudah dewasa ini. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jaringan terbentuk dari meristem sekunder disebut dengan jaringan sekunder. Cambium akan menghasilkan xilem dan phloem. Cambium gabus akan menghasilkan gabus. Yang kedua, jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Cirinya telah mengalami diferensiasi. Yang kedua, pada umumnya tidak membelah lagi. Yang ketiga, bentuknya permanen. Rongga sel besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan. Ya, contohnya nih. Contohnya yaitu parenkim, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim. Ini tampak melintang dan membujur dan melintang ya, longitudinal yang bawah ya. Kemudian kita lanjutkan jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Cirinya apa? Pertama, bentuk sel seperti balok. Kedua, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel. Keempat, tidak memiliki klorofil dan modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Contohnya ini pada stomata, pada mulut daun. Ini contoh penampang melintang akar. Ya, ada rambut akar, epidermis bagian luar, endodermis tengah, ada xilem untuk mengambil air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh, ada perisikel, ada phloem untuk mengambil hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh sampai ke akar, dan ada bagian korteks ya, korteks akar, dan yang dalam itu stele atau silinder. Contoh modifikasi dan fungsi dari epidermis. Yang pertama itu membentuk bulu akar. Itu fungsinya untuk penyerapan air dan mineral ya. Bulu akar. Lilin dan kutikula. Lilin ini biasanya pada daun pisang ini, meminimalisasi hilangnya air. Kemudian sel penutup atau stomata yang mengatur pertukaran gas misalnya pada apa ya,
mulut daun misalnya enceng gondok itu ya, stomatanya ada di bawah, itu untuk pertukaran gas ketika ada di air itu tumbuhan bisa tetap segar terus di air. Jaringan gabus memperbesar daya perlindungan. Kalau misalkan tidak ada air, dia bisa menyimpan air. Itu jaringan gabus. Yang B, jaringan parenkim. Nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut dengan klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Ini contoh pada daun ya, ini parenkim di bagian atas bawah itu ada epidermis atas, epidermis bawah, kemudian yang hijau itu jaringan palisade. Kemudian yang menutupi merah itu jaringan bunga karang. Kemudian yang merah itu silim, tengahnya sedikit hitam itu floem. Ini contohnya pada daun, penampang melintang daun. Kemudian yang bawah itu penampang melintang batang. Ya, epidermis, kortek, ada endodermis, ada kambium kalau misalkan itu tumbuhan dikotil ya. Kemudian ada xilem, floem, sampai bagian dalam stele. Fungsinya untuk fotosintesis, tempat penimbunan makanan, air, dan pigmen. Untuk transportasi, pengganti, penyusun, dan perbaikan jaringan yang rusak. Dan pembentuk generasi baru bagi organ-organ tumbuhan. Lanjut, jaringan penguat. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Contohnya kolenkim sebelah kiri, sklerenkim sebelah kanan. Ada bedanya. Ini kolenkim misalnya pada tumbuhan bayam itu ya mudah. Jadi penebalannya di bagian tepi. Kalau pada sklerenkim ini di seluruh. Jadi lebih keras atau lebih kuat yang sklerenkim. Misalnya kalau sklerenkim itu pada kelapa ya, batok kelapa. Terus ada serabut-serabutnya, itu sepet kalau bahasa orang Jawa menyebutnya. Jaringan kolenkim. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Ciri-cirinya mempunyai protoplas yang dapat membelah. Tidak mempunyai dinding sekunder. Dinding primer tipis dan lentur. Ditemukan pada jaringan primer. Fungsinya untuk menyokong batang dan daun saat tumbuh. Pada tumbuhan tua menjadi sel sklerenkim. Nah, kebanyakan memang ini pada tumbuhan yang masih muda kalau kolenkim itu. Jadi kekuatannya berbeda. Kalau sudah tua itu sudah banyak mengandung sklerenkim, jadi lebih kuat tumbuhannya. Kemudian kita lanjutkan jaringan sklerenkim. Ciri-ciri merupakan jaringan dasar. Komponen utamanya dinding sel, penyokong dan pelindung. Sebagai penyokong dan pelindung. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Serabut sklerenkim dan sklerait seperti tadi yang disebutkan, yaitu batok kelapa itu ada serabut sklerenkimnya ya, ada skleraitnya. Serabutnya itu sel-sel panjang, ramping, dan ujungnya runcing. Dinding tipis dan elastis, terletak pada batang daun bunga. Berfungsi untuk reorientasi tumbuhan. Sklerait, ukurannya bentuk dan fungsinya bervariasi. Ada yang berbentuk bintang, menyokong dan melindungi tumbuhan. Ada yang berbentuk segi lima untuk melindungi embrio saat jatuh dan terapung. Ya. Pada buah memberikan ciri khas daging buah.
Misalnya pada enceng gondok itu ya ada yang segi 5, terus ada batok kelapa itu yang keras-keras. Ya, sekarang jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Yang pertama xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan xilem mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang fungsinya seperti pada serabut floem. Contohnya, gambarnya ini kalau kita amati di bawah mikroskop, sayatan melintang batang tumbuhan ya, misalnya batang bayam atau batang mangga atau batang apa ya. Itu yang masih muda, kalau kita mudah mengamatinya, kalau sudah tua mengirisnya susah. Itu akan terlihat xilem dan floemnya. Kalau sudah tua itu sebenarnya lebih jelas, tetapi untuk mengiris penampang melintangnya perlu ketelitian. Ini suatu saat akan kita coba ini besok. Berikutnya floem ya. Floem berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkim floem. Ini contohnya ziamais ini pada tanaman jagung. Nah, ini kalau kita lihat jagung itu xilem dan floemnya tersebar ya. Ini kalau lihat tipenya, tipe berkas pengangkutnya, ini tipe berkas pengangkut tertutup ya, letaknya ini tersebar antara xilem dan floemnya. Nah, komponen xilem, serangkaian sel yang tersusun membentuk seperti tabung itu terdiri atas elemen pembuluh dan trakeid ya. Elemen pembuluh tersusun memanjang bagian ujung dan pangkal. Terdapat lubang pada kedua ujungnya untuk mengalirkan air dan garam mineral dari tanah ke seluruh tubuh. Trakeid sel tunggal, panjang dan runcing. Terdapat lubang-lubang pada dinding sel, tempat lewatnya air dan garam mineral juga. Sedangkan floem, jaringan pengangkut yang terdiri atas beberapa komponen pembuluh tapis yang mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Misalnya pada sepe ya, pada ketela pohon. Dibentuk oleh kambium gabus namanya velogen. Velogen nanti akan membentuk velum ke arah luar dan membentuk veloderm ke arah dalam. Ini contohnya pada ketela pohon. Di tengahnya ini kan ada gabus. Ini untuk menyimpan air juga aja. Jadi untuk melindungi, menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Organ pada tumbuhan yang pertama akar, fungsi menambatkan tumbuhan menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan mineral. Nah, akar, potongan memanjang akar kalau kita lihat seperti ini. Akar tanaman kalau dipotong melintang, diiris, diamati akan terlihat dari luar sampai ke dalam, dari luar bulu akar, kemudian epidermis, korteks, endodermis, ada xilem floem, kemudian nanti ada kambium kalau dikotil, kemudian ada ada stele ya. Potongan melintang, ini tipenya radial ini, jadi bentuknya seperti bintang. Itu contoh potongan melintang akar tumbuhan. Nah ini jelas ya, epidermis, endodermis, xilem, perisikel, floem, korteks. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah, berasal dari batang lembaga pada embrio. Batang berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintas air, mineral dan makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Ini batang dikotil ya, jelas ya, tipenya ini terlihat antara
di tengah ada kambium, antara xilem dan floem ini sejajar ya, sejajar dengan batang. Epidermis, korteks, endodermis, stele, perisikel, parenkim. Nah, fasesnya, berkas pengangkutnya itu teratur sejajar batang. Nah, seperti ini namanya tipe kolateral terbuka. Berbeda dengan monokotil yang tadi. Ini contohnya pada jagung ya. Ini xilem dan floemnya tersebar, tidak teratur. Ini termasuk kolateral tertutup. Besok kita coba diamati di laboratorium. Susunan jaringannya epidermis, hipodermis atau korteks, stele. Ini tipenya kolateral tertutup. Susunannya tidak teratur. Ini kalau kita bandingkan, yang kiri itu yang dikotil, yang kanan yang monokotil. Ya. Bisa terlihat jelas ya perbedaan antara irisan melintang, batang dikotil, dan monokotil. Terutama kita lihat tipe berkas pengangkutnya. Yang dikotil itu kolateral terbuka, sejal itu kolateral tertutup, tersebar. Yang terakhir daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Ya, nanti masih ada bunga juga, maaf nggak terakhir ini. Masih ada bunga. Ini struktur anatomi daun. Kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan di depan ya, mulai dari epidermis atas, palisade, jaringan bunga karang, xilem, floem, kemudian jaringan epidermis bawah ada stomata. Itu pada daun. Kalau kita lihat xilem dan floem pada daun itu terdapat pada tulang daunnya. Ini bunga. Bunga ada nanti misalnya ada bunga lengkap, bunga tidak lengkap, sempurna, tidak sempurna ini. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Ya, tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji yang spermatopita, tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Struktur bunga yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari putih. Macam-macamnya ada berdasarkan kelengkapannya, bagian-bagiannya itu ada yang namanya bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Berdasarkan kelengkapan alat reproduksi ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang bunga lengkap tidak lengkap itu ada atau tidak bagian bunga, misalnya ada yang punya mahkota, ada yang tidak. Kalau kelengkapan alat reproduksi itu kan benang sari dan putih. Nah, ada yang benang sari saja atau putih saja. Ya, itu sempurna dan tidak sempurna. Itu perbedaannya. Nah, ya mungkin hanya ini penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.